warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya perkenalkan, nama saya Aulia Veronica. Saya dari program studi Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi keuangan atau sistem penggajian. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi kini berkembang dengan seiringnya berjalannya perkembangan manusia. Teknologi informasi sangat berperan penting dalam proses bisnis. Dengan adanya teknologi, sebuah informasi sangat mudah didapatkan dalam waktu singkat. Dengan adanya teknologi informasi dapat membuat sistem yang manual menjadi sistem berbasis komputerisasi. PT Kalista Collection adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang fashion, yaitu pakaian dan legging anak sampai dewasa. Dengan memproduksi barang beku menjadi produk jadi yang dipasarkan melalui online. Sistem pengajian di perusahaan PT Kalista masih sangat manual dan kurang efisien, seperti masih menggunakan pencatatan di sebuah buku dan Excel. Oleh sebab itu, perlu adanya pengembangan sistem dengan menyediakan media sistem informasi penggajian berbasis web. Konsep dasar sistem. Sistem informasi adalah data yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah satu kesatuan informasi yang saling terkait dan saling mendukung, sehingga menjadi suatu informasi yang berharga bagi yang menerimanya. Sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang mencakup semua fungsi dan aktivitas akuntansi, yang memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan pada sumber daya ekonomi dari kejadian eksternal maupun operasi di internal organisasi. Zaki Batriwan 1999 bahwa sistem akuntansi penggajian adalah suatu kerangka dari prosedur yang saling berhubungan sesuai dengan skema yang menyuruh untuk melaksanakan kegiatan dan fungsi utama perusahaan. Profil perusahaan. PT Kalista Collection adalah perusahaan manufaktur yang memperoleh dari bahan baku menjadi bahan jadi. Perusahaan ini membuat pakaian dan legging anak sampai dewasa. Dalam memproduksi pakaian terdapat 5 bagian dalam proses pembuatan, yaitu proses pemotongan, proses saundras, proses jahit, proses buang benang atau finishing, proses packing. Dalam sistem borongan, karyawan menerima gaji setiap minggunya. Setiap bagian dari proses produksi memiliki gaji yang berbeda pula. Karyawan rata-rata dapat mengerjakan sampai 30 bodi. Proses bisnis sistem berjalan. Adapun prosedur penggajian karyawan pada PT Kalista Collection adalah sebagai berikut. Prosedur pengumpulan absensi. Karyawan bekerja setiap hari. Absen yang menggunakan kartu absen, dan kartu absen tersebut dikumpulkan setiap hari untuk diserahkan ke admin, dan dikumpulkan menjadi data absen dan diberikan ke pimpinan untuk dicek secara keseluruhan. Data absen karyawan tersebut diarsipkan. Prosedur perhitungan gaji. Perhitungan gaji karyawan dilakukan oleh admin dengan melihat data inputan berupa arsip data absensi karyawan yang telah dikelompokkan menjadi masing-masing bagian dalam perusahaan. Kemudian setelah proses perhitungan gaji karyawan selesai dilakukan oleh admin, keseluruhan data hasil perhitungan gaji karyawan direkapitulasi dan selanjutnya meminta persetujuan ke pimpinan. Setelah disetujui oleh pimpinan, rekapitulasi dikembalikan ke admin untuk diarsipkan ke dalam arsip gaji karyawan. Proses pembayaran gaji. Proses pembayaran gaji dilakukan oleh admin dengan berdasarkan data rekapan yang telah disetujui oleh pimpinan dan arsip gaji karyawan. Maka admin akan membuat slip gaji yang akan diberikan kepada karyawan. Selanjutnya gaji akan diberikan kepada karyawan yang bersangkutan disertai data terima gaji karyawan untuk ditandatangani
data laporan penggajian. Setelah transaksi dan tanda terima gajian telah ditandatangani di arsip, admin akan membuat laporan berdasarkan data arsip gaji dan arsip tanda terima karyawan yang telah ditandatangani tersebut. Setelah semuanya selesai dan baru data tersusun dengan baik, terakhirnya hasilnya akan dilaporkan ke pimpinan. Aktiviti diagram adalah diagram yang menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan faktor atau jadi aktivitas dapat dilakukan oleh sistem. Mulai karyawan melakukan absensi bersama dia rekap data absen karyawan. Admin menghitung gaji karyawan. Admin rekap data gaji karyawan. Pimpinan menerima rekapan gaji karyawan dari admin. Pimpinan menghitung rekapan gaji. Admin membuat data gaji karyawan. Bank menerima data gaji karyawan. Bank transfer gaji ke karyawan. Karyawan menerima gaji. Dokumen masukan. A. Nama arus data. Kartu absensi. Fungsi untuk mengatur absensi karyawan. Sumber admin. Tujuan karyawan. Media kertas. Jumlah 1 lembar. Frekuensi pada saat karyawan tersebut memulai kerja. Bentuk dokumen T01. B. Nama arus data. Data absensi. Fungsi untuk mengetahui jumlah absensi karyawan dari masing-masing bagian. Sumber admin. Tujuan karyawan dan pimpinan. Media kertas. Jumlah 1 lembar. Frekuensi pada saat karyawan sebelum memulai kerja setiap hari. Bentuk dokumen T02. Dokumen keluaran. A. Nama dokumen. Form laporan penggajian. Fungsi sebagai surat laporan gaji karyawan. Sumber admin. Tujuan pimpinan. Media kertas dan Microsoft Excel. Jumlah 1 lembar. Frekuensi terjadi setelah karyawan bekerja dalam 1 minggu. Bentuk dokumen F01. B. Nama dokumen slip gaji. Fungsi sebagai bukti pencatatan hasil pekerjaan per hari. Sumber admin. Tujuan karyawan. Media kertas. Frekuensi pada saat setelah selesai kerja setiap hari. Bentuk dokumen F2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavinia. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Aulia. Permasalahan pokok. Melihat dari semua proses yang terjadi, ada beberapa masalah yang dihadapi di PD Kalista dalam sistem penggajian. Adapun permasalahan tersebut diantaranya: 1. Pencatatan proses bisnis yang masih manual, yaitu dicatat proses bisnis di dalam satu buku dan menggunakan Microsoft Excel. 2. Adanya keterlambatan informasi dalam pembuatan laporan sehingga untuk menyajikan data memerlukan waktu yang lama atau tidak efisien. Pemecahan masalah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka penulis memberikan alternatif pemecahan masalah, yaitu berupa sistem yang sudah terkomunikasi. Sistem yang sudah terkomputerisasi tersebut mempunyai kelebihan diantaranya: 1. Dibuatnya suatu sistem usulan komputerisasi berbasis UI, aplikasi bernama DWM. Sistem ini terdiri dari master, data, transaksi, laporan, jurnal, dan utility, di mana aplikasi ini dapat membantu perusahaan dalam menyimpan data, transaksi, maupun pembuatan laporan. 2. Dibuatnya suatu sistem usulan dalam pembuatan laporan sehingga lebih efektif dan kesalahan nilai kemungkinan sangat kecil karena pengguna media komputer sebagai alat bantu dalam pemrosesan data sehingga dapat diperoleh informasi lebih cepat, tepat, dan akurat. Kebutuhan software.
Berdasarkan proses penjualan sistem berjalan pada PD Kalista Collection, maka tahapan berikutnya adalah analisa kebutuhan. Berikut ini spesifikasi kebutuhan sistem berekumen dari sistem penggajian di PD Kalista Collection. Analisa kebutuhan bagian admin. A1. Admin melakukan login untuk bisa mengakses home. A2. Admin mengakses home dan melihat menu pada home. A3. Admin mengklik master data untuk mengelola data karyawan. A4. Admin mengklik master data untuk mengelola data admin. A5. Admin mengklik master data untuk mengelola data pimpinan. A6. Admin mengklik data pengajian untuk mengelola from absen atau slip gaji. A7. Admin logout. Sini ada tampilan use case diagram login. Sini ada login terdiri dari login dan input user. Login terdiri dari input username, input password, dan verifikasi sistem. Sini ada tampilan use case halaman pengguna. Ada login dan menu laporan. Terdiri dari menu master, terdiri dari 3, data karyawan, data admin, data pimpinan. Dan ada tabel use case data karyawan juga, ada mengelola data karyawan, ada tambah, edit, hapus, simpan, batal, dan keluar. Dan ada use case data pimpinan. Pimpinan mengelola data pimpinan, ada tambah, edit, hapus, simpan, data, dan keluar. Terus ada use case data penggajian, ada from absen atau slip gaji, cetak, dan keluar. Ada use case data penggajian, ada from absen atau slip gaji, cetak, dan keluar. Ada use case naratif home. Tujuannya admin melakukan login dan masuk ke dalam home system penggajian. Admin dapat melakukan pengolahan data yang berisi data karyawan, data admin, data pimpinan, menu transaksi yang berisi data penggajian, from absen atau slip gaji untuk mencatat hasil pekerjaan yang telah dikerjakan perharinya dan untuk keluar aplikasi. Terus ada deskripsi. Sistem ini memungkinkan admin untuk mengakses menu home sistem penggajian dan mengelola sistem penggajian mulai dari input data, transaksi, dan pembuatan laporan. Ini ada tabel skenario utamanya. Kondisi awal, aktor membuka aplikasi sistem penggajian. 1. Aktor memilih tombol login, relasi sistemnya, sistem akan menampilkan text box untuk mengisi username dan password. Aktor memilih tombol keluar, relasi sistemnya, sistem akan memantulkan proses dan keluar aktivitas. Aktor memilih tombol menu master, sistem akan menampilkan kotak menu pilihan seperti data karyawan, data admin, dan data pimpinan. Aktor memilih tombol menu transaksi. Relasi sistemnya, sistem akan menampilkan kotak menu pilihan seperti data penggajian, yaitu penerimaan slip gaji. Di sini ada tampilan activity diagram program susulan. Ada activity login, ada user, input username dan password. Terus ke sistemnya ada validasi username dan password. Validasinya penampilan error, menampilkan halaman utama dan melihat halaman utama. Di sini ada tampilan activity menu home. Ada start, mengakses menu home, menampilkan menu home. Menu home ada menu data master, menu transaksi, jurnal, laporan, dan keluar dari sistem. Activity data karyawan, mulai pilih menu data-data, pilih karyawan, menampilkan submenu karyawan, ada 4 yaitu add, delete, save, exit, dan menampilkan from sesuai menu yang dipilih. Ini ada activity data pimpinan. Pilih menu data-data, terus pilih admin, menampilkan submenu admin, add, delete, save, exit, dan menampilkan from sesuai menu yang dipilih. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahma.
Saya di sini akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya. Di sini terdapat activity data pimpinan, yaitu pimpinan akan memilih data, lalu pilih menu pimpinan. Selanjutnya, sistem akan merespon dengan menampilkan submenu pimpinan, yaitu add, delete, save, dan exit. Setelah itu, sistem akan menampilkan from menu yang telah dipilih oleh user. Di sini ada activity data admin, yaitu admin akan pilih menu data-data. Lalu admin akan memilih menu admin. Lalu sistem akan merespon dengan menampilkan submenu admin, yaitu add, delete, save, exit. Setelah itu sistem akan menampilkan form sesuai dengan menu yang dipilih. Selanjutnya, activity data penggajian. User memulainya dengan pilih menu laporan, lalu pilih gaji. Sistem akan merespon menampilkan submenu gaji. Setelah itu, submenu gaji itu yaitu data gaji dan exit. Lalu sistem akan menampilkan form sesuai menu yang dipilih. IRD adalah suatu model yang menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek yang mempunyai hubungan antar relasi. Di bawah ini adalah IRD penggajian PD Calista Collection. Selanjutnya adalah LRS. LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Di bawah ini adalah contoh penggajian LRS penggajian PD Calista Collection. Di sini ada spesifikasi file. Yang pertama ada spesifikasi file tabel karyawan. Pertama, nama database-nya PD Calista. Nama filenya karyawan, akronimnya tidak ada. Tipe filenya file master, akses filenya random, panjang recordnya 89 karakter. Karakter kunci filenya ID karyawan. Di sebelahnya itu tabel yang berisi elemen data, nama field, tipe data, size data, dan keterangan. Di sini yang menjadi primary key-nya adalah ID karyawan. Dan selanjutnya, spesifikasi file tabel admin, yaitu nama database-nya PD Calista Collection, nama filenya admin, akronimnya tidak ada, tipe filenya file master, akses filenya random, panjang recordnya 39 karakter, karakter kunci filenya yaitu ID admin. Di sebelahnya itu terdapat tabel yang berisi elemen data, nama filenya, tipe data, size-nya, dan keterangan. Di dalam tabel admin ini yang menjadi primary key-nya adalah ID admin. Selanjutnya spesifikasi file tabel pimpinan, yaitu sama nama database-nya itu PD Calista Collection, nama filenya pimpinan, akronimnya tidak ada, tipe filenya file master, akses filenya random, panjang recordnya 39 karakter, karakter kunci filenya ID pimpinan. Di sebelahnya adalah tabel yang menjelaskan tentang elemen data, nama fieldnya, tipe datanya, size-nya, dan keterangan. Di sini yang menjadi primary key-nya adalah ID pimpinan. Dan selanjutnya adalah spesifikasi file tabel bagian. Nama database-nya PD Calista Collection, nama filenya bagian, akronimnya tidak ada, tipe filenya file master, akses filenya random, panjang recordnya 24 karakter, karakter kunci filenya ID barang. Di sebelahnya itu tabel yang menjelaskan
tentang elemen data, nama filenya, tipenya, size-nya, dan keterangan. Yang di sini menjadi primary key-nya adalah ID bagian. Dan selanjutnya adalah spesifikasi tabel penggajian, dan nama masih sama, yaitu PD Kalista Collection. Nama filenya penggajian, akronimnya tidak ada, tipe filenya file master, akses filenya random, panjang recordnya 12 karakter kuncinya filenya ID gaji. Di sini tabelnya yang menjelaskan tentang ID data, nama file, tipe data, size, dan keterangan. Dan di sini yang menjadi primary key ada ID gaji. Namun di sini juga terdapat foreign key, yaitu ID karyawan dan ID admin yang menjadi foreign key. Selanjutnya spesifikasi file tabel barang. Nama database-nya masih sama, PD Kalista Collection. Nama filenya data barang, akronimnya tidak ada, tipe filenya file master, akses filenya random, panjang recordnya 43 karakter kunci filenya ID barang. Di tabel sebelah penjelasannya tersebut terdapat menjelaskan elemen data, nama file, tipe, dan size-nya. Dan di sini yang menjadi primary key adalah ID barang. Dan yang terakhir yaitu spesifikasi file tabel slip gaji. Nama database-nya PD Kalista Collection, nama filenya slip gaji, akronimnya tidak ada, tipe filenya file master, akses filenya random, panjang recordnya 8 karakter kunci filenya ID gaji. Di sini yang menjadi primary key-nya ada ID gaji, namun di sini juga terdapat ID foreign key, yaitu ID karyawan. Selanjutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram adalah salah satu jenis diagram yang paling berguna di UML. Hal ini karena dapat dengan jelas memetakan struktur sistem tersebut sistem tertentu dengan memodelkan kelas, atribut, operasi, serta hubungan antara objek. Di bawah ini adalah kelas diagram dari PD Kalista Collection. Dan selanjutnya ada sequential diagram. Sequential diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun dalam suatu urutan waktu. Diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case sequence. Diagram memperlihatkan tahap demi tahap apa yang harus dilakukan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam use case. Di sini ada sequential diagram dari PD Kalista Collection. Terdapat login, cek login, menu username, data pegawai, data admin, pembayaran gaji, laporan, dan logout. Nama saya Dinda. Di sini saya akan menampilkan sequence diagram dari sistem penggajian, yaitu yang pertama sequence diagram login admin, yang kedua sequence diagram absen, dan yang ketiga sequence diagram gaji, yang keempat sequence diagram kelola, yang kelima ada sequence diagram laporan gaji, yang keenam sequence diagram kelola laporan pembayaran gaji. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang user interface sebelum saya menampilkan user interface dari sistem penggajian. User interface merupakan mekanisme komunikasi antar pengguna dengan sistem. Berfungsi untuk menginput pengetahuan baru ke dalam basis pengetahuan pakar, menampilkan penjelasan sistem dan memberikan panduan pemakaian sistem secara menyeluruh step by step sehingga user mengerti apa yang akan dilakukan terhadap suatu sistem. Di sini ada tujuan user interface.
Yang pertama, membuat program menjadi menarik. Yang kedua, memudahkan penginputan data masuk oleh user. User interface yang baik adalah sebuah interface yang mudah dimengerti dan simple. User interface harus memberikan kemudahan bagi user untuk dapat berinteraksi dengan program. Berikut adalah tampilan user interface dari sistem penggajian. Di sini ada dua, yaitu struktur menu user dan struktur menu utama. Berikut adalah struktur user admin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang deployment diagram. Deployment adalah salah satu jenis alat atau bahasa UML yang digunakan untuk memvisualisasikan atau menspesifikasikan dan mendokumentasikan proses yang terjadi pada suatu sistem perangkat lunak berbasis object oriented yang akan dibangun. Tujuan atau fungsi dari deployment diagram yaitu untuk menggambarkan atau memvisualisasikan secara umum proses yang terjadi pada suatu sistem atau software tersebut. Ini adalah simbol-simbol yang terdapat dalam deployment diagram. Berikut ini adalah deployment diagram pada sistem penggajian. Nama saya Zara Apriliani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Yang selanjutnya adalah kode generator. Kode generator sebagai input representasi lanjutan dari source program sebagai output dengan target program. Kode output harus benar dan berkualitas. Lebih dari itu, pembangkit kode dapat dijalankan penerjemah secara efektif, tetapi tidak perlu mendapati kode secara optimal. Berikut ini source kode generator yang dibuat menggunakan bahasa Java atau Object Oriented Programming sistem penggajian. Di sini saya membuat beberapa dummy data dengan package manager untuk memanage beberapa bagian dari sistem penggajian yang akan dibuat. Ini adalah kode generator yang dibuat menggunakan NetBeans sebagai pengantar dari semester-semester sebelumnya. Metode black box. Black box testing merupakan pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Jenis teknik desain tes yang dapat dipilih berdasarkan tipe testing yang akan digunakan diantaranya equivalence class partitioning, boundary value analysis, state transition testing, cause effect graphing. Saya akan memberi skenario pengujian untuk black box ini. Yang pertama, mengosongkan semua isian data login, lalu langsung mengklik tombol masuk. Yang akan dihasilkan adalah sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan mohon isi dulu nama admin dan kata sandi. Di sini, kedua, saya akan mencoba menginput dengan kondisi salah satu data benar dan satu lagi salah, lalu langsung mengklik tombol masuk. Saya akan namanya Mimin, kondisinya salah, kata sandinya 123 dengan kondisi benar. Hasilnya, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan nama pengguna atau kata sandi salah. Silakan ulangi dengan data yang benar. Selanjutnya adalah spesifikasi hardware dan software. Kami akan menggunakan NetBeans dalam pembuatan sistem, namun jika memungkinkan, kami akan menerapkannya dalam program aplikasi juga. Yang pertama, hardware. Hardware yang digunakan dalam mengembangkan aplikasi ini adalah prosesor Intel yang compatible, RAM minimal 128 MB, hard disk dengan kapasitas 2 GB atau lebih,
VGA, dan monitor dengan resolusi minimal 800 x 600 pixel. CD-ROM drive, mouse, keyboard, dan LAN card. Software. Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah yang pertama untuk desain antarmukanya. Kita menggunakan Microsoft Windows XP. Yang kedua NetBeans IDE 3.6 dengan sebagai tool untuk mendesain antarmuka atau interface. Yang kedua scripting dan tool pengembangan. Di sini kita akan menggunakan Microsoft Windows XP atau macOS. Yang kedua IntelliJ IDEA sebagai editor untuk penulisan script Java. Java sebagai bahasa scripting yang digunakan untuk pembuatan dan pengembangan aplikasi. VC Broker 4.5 for Java digunakan sebagai compiler dan interpreter. J2 SDK 1.3 sebagai penyedia Java Virtual Machine yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi dan tool pengembangan. Rational Rose 2000 sebagai alat bantu pemodelan UML dan proses analisis dan desain sistemnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang mau ditanyakan, kami mempersilakan untuk bertanya di diskusi classroom atau WhatsApp group. Terima kasih.